Selamat datang. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa sebagian orang seolah-olah memiliki segalanya? Mengapa pintu rezeki terbuka lebar bagi mereka, sementara kita yang sudah bekerja keras dan berdoa masih merasa jalan terjal? Mungkin kita berpikir bahwa hidup ini tidak adil atau Tuhan belum mengabulkan doa-doa kita. Namun, bagaimana jika jawabannya bukan pada nasib, melainkan pada sesuatu yang lebih fundamental, sesuatu yang disebut hukum semesta? Video ini akan membuka wawasan kita tentang bagaimana semesta bekerja. Pembicara, TVB, menjelaskan konsep yang sederhana namun mendalam. Semesta ini adalah sebuah cermin raksasa. Ya, cermin semesta yang akan memantulkan kembali apapun yang kita lepaskan darinya. Bukan hanya tindakan, tetapi yang paling utama adalah rasa dan getaran energi yang kita pancarkan. Segala sesuatu di alam semesta ini memiliki frekuensi energi, termasuk keinginan kita. Keinginan untuk memiliki rumah baru, mobil baru, atau peningkatan pendapatan. Semuanya bergetar pada frekuensi yang tinggi, yaitu di atas 200. Apa ciri-ciri tubuh kita yang bergetar pada frekuensi tinggi ini? Rasanya adalah syukur, bahagia, dan berterima kasih. Ketika kita menjalani hari-hari dengan rasa syukur yang mendalam, kita secara otomatis menyelaraskan diri dengan frekuensi kelimpahan. Semesta pun akan merespons getaran positif ini dengan menarik hal-hal yang sesuai. Sebaliknya, ada frekuensi yang lebih rendah, di bawah 200. Frekuensi ini diisi oleh rasa khawatir, marah, kesal, takut, dan cemas. Ketika kita terus-menerus memancarkan energi-energi negatif ini, kita sedang beresonansi dengan kekurangan. Seperti cermin, semesta akan memantulkan kembali getaran tersebut, sehingga kita akan terus bertemu dengan situasi atau orang-orang yang membuat kita merasakan hal yang sama. Kita mungkin menyalahkan keadaan atau orang lain, padahal sebenarnya kita sendirilah yang memancarkan sinyal tersebut. Banyak dari kita melakukan kesalahan fatal. Kita berdoa dan mengucapkan kata-kata positif, tetapi di lubuk hati, kita masih dipenuhi kekhawatiran. Kita meminta rezeki berlimpah, tetapi setelah selesai berdoa, kita kembali mengeluh dan merasa cemas tentang kondisi finansial. TVB menjelaskan bahwa semesta lebih merespons getaran rasa kita daripada ucapan kita. Semesta tidak mendengarkan kata-kata kosong. Semesta merasakan vibrasi kita. Jika vibrasi kita dipenuhi rasa takut, itulah yang akan dikabulkan, bukan kata-kata manis di bibir kita. Masalah yang lebih dalam adalah ketika emosi negatif tidak pernah dilepaskan. Luka batin, kemarahan, kesedihan, atau ketakutan dari masa lalu yang tidak pernah diikhlaskan akan terkunci di dalam diri kita. Mereka menjadi semacam program yang terus berulang, looping, secara tidak sadar menarik situasi serupa ke dalam hidup kita. Contohnya, jika kita memiliki luka batin yang berhubungan dengan pengabaian, kita akan terus-menerus bertemu dengan orang yang mengabaikan kita. Jika kita menyimpan amarah, kita akan terus terlibat dalam konflik. Ini adalah lingkaran setan yang sulit diputus jika kita tidak sadar. Lebih jauh lagi, emosi negatif yang terpendam ini tidak hanya merusak kehidupan spiritual dan mental kita, tetapi juga memengaruhi kesehatan fisik. TVB menyebutkan bahwa emosi yang terperangkap di dalam tubuh dapat menjadi penyebab berbagai penyakit seperti GERD, sakit kepala, asam urat, vertigo, dan kolesterol. Tubuh fisik kita memberi sinyal bahwa ada yang tidak beres di dalam diri kita, dan sinyal itu adalah konsekuensi langsung dari emosi-emosi yang tidak pernah kita lepaskan. Lalu, bagaimana solusinya? Jawabannya sederhana, namun membutuhkan komitmen, melepaskan dan mengikhlaskan. Kita harus menyadari bahwa rasa khawatir, amarah, dan kecemasan bukanlah jati diri kita yang sesungguhnya. Jati diri kita yang sejati adalah pribadi yang berkelimpahan dan bahagia. Melepaskan bukanlah proses melupakan, melainkan proses mengizinkan emosi itu mengalir pergi tanpa kita membiarkannya menetap. Mulailah dengan menyadari emosi tersebut, menerimanya, lalu dengan sadar melepaskannya. Ini adalah sebuah pilihan yang bisa kita ambil setiap saat. Video ini bahkan menyinggung tentang program 30 hari untuk membentuk kebiasaan baru dalam melepaskan emosi negatif, menunjukkan bahwa ini adalah sebuah proses yang bisa dilatih. Kesimpulannya, kunci untuk mewujudkan keberlimpahan bukanlah dengan bekerja lebih keras saja, melainkan dengan menjaga vibrasi diri kita. Ubahlah rasa di dalam diri kita, maka realita di luar pun akan berubah. Mulailah setiap hari dengan rasa syukur yang tulus. Alih-alih fokus pada apa yang kurang, fokuslah pada apa yang sudah Anda miliki. Dengan begitu, Anda akan mulai memancarkan frekuensi kelimpahan yang sesungguhnya.
Ingat, semesta adalah cermin. Apa yang Anda kirim, itulah yang akan kembali. Jadi, apa yang ingin Anda lihat di cermin hidup Anda?